Jumpa lagi pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga diberikan kesehatan hari ini. Dan hari ini saya ada di Gua Tritis, Wonosari, Gunung Kidul untuk merayakan Hari Pelindung Yayasan Pangudi Luhur yang dikelola oleh para bruder FIC dan bekerja di dalam dunia pendidikan. Ya, kita ikuti misa selanjutnya oleh Romo dari Wonosari. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para bruder, para frater, dan para suster, selamat siang, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Romo Ignatius Adi Sabtowibowo. Saya bertugas saat ini di Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari, Gunung Kidul. Kurang lebih 45 menit dari paroki menuju ke Gua Maria Tritis. Saya asli Semarang dan saya dibesarkan oleh Yayasan Pangudi Luhur. Waktu SMP saya ditanya oleh bapak saya, "Le, besok mau sekolah di mana?" Lalu saya menjawab, "Saya mau sekolah di PL Dominico Savio." Mungkin tepat kali Dominico Savio. Dan syukur kepada Tuhan, saya diterima di sana. Sekolah yang bagi saya seperti mendaki gunung, karena tasnya besar-besar. Ada 7 mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran ada 3 buku panduan, dan itu semua harus dibawa. Maka 7 kali 3 pinten?
itu baru buku panduan, belum buku catatan dan buku tugas. Jadi bisa dibayangkan saya sudah kecil bawa tas besar dan menyepeda 15 menit dari rumah saya. Tetapi itu juga membentuk karakter. Setelah lulus dari Dominico Savio ditanya lagi, apa tidak masuk ke Loyola? Lalu saya bilang, Santo Dominico itu dekatnya dengan Santo Don Bosco. Bapak saya bingung, apa yo jari. Maka kemudian saya mendaftar di Don Bosco PL lagi. Laras mboten Don Bosco Semarang niku PL to nggih? Yes. Dan ternyata memang mungkin karya Tuhan. Waktu di Dominico Savio kepala sekolahnya Buder Dwi. Saya pindah ke Don Bosco, Buder Dwi ikut pindah. Dan ditempatkan di Don Bosco. Maka dia tahu dosa saya waktu muda. Tetapi itu semua adalah proses pendidikan yang saya alami dari SMP sampai SMA. Kalau SD saya ikut bapak ibu, katanya orang Katolik kuwi kudu sekolah ning Canisius. Itu kata Romo Belanda di zaman bapak saya masih muda. Maka saya disekolahkan di Canisius. Setelah SMP saya berontak masuk Pangudi Luhur. Lulus dari Pangudi Luhur mau jadi bruder FIC. Itulah. Tetapi kata bapak yang kepingin jadi pelayan Gusti Ojo mau jadi bruder. Lalu saya tanya, jadi apa? Jadi paus. Karena otak saya nggak nyandak, maka saya hanya nyantol dari Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, memang kisah hidup saya itu tidak lapas dengan yang namanya Buder Dwi. Karena itu sangat berkesan dalam hati saya. Mungkin para Buder tahu Buder Dwi Yatno itu asalnya dari mana? Kaliduran. Peromasan, Sendang Sono. Saya toper di sana. Ketemu Buder Dwi lagi. Sampai saya bertanya, apakah ini maksud Tuhan untuk menjadikan saya bruder bukan imam? Tetapi sekali lagi Buder Dwi, yo wis yen wis dadi Romo, yo diteruski dadi Romo. Dan dari sana saya belajar kerendahan hati dari Buder Dwi. Kerendahan hati yang kemudian saya temukan juga dalam pelajaran-pelajaran mempersiapkan diri menjadi imam dalam diri Maria. Kita tahu bahwa slogan atau bahasa gaulnya sekarang itu Fibi, yang apa slogan terkenal itu, vibe apa-apa itu adalah aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut Berbuntun. perkataanmu, bukan perkataanku. Dari sini saya menemukan kerendahan hati Maria sebagai wanita yang masih muda dan dikatakan sebagai bunga desa. Pasti dia memiliki banyak keinginan, memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak harapan. Ketika ada seorang malaikat yang diutus kepadanya dan ia diberi tugas yang mulia, dia hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau kita mencoba menimbang-nimbang pertanyaan Maria, mungkin ada kesan mau menghindar.
tetapi lebih banyak pertanyaan itu justru menanyakan kebaikan untuk rencana Tuhan. Maria tidak berkata jangan saya, tetapi ia memikirkan rencana Tuhan. Inilah ciri orang-orang yang mendasarkan prinsip hidupnya pada kehendak Allah. Cirinya, ia membuka hati untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Hal ini sangat representatif dalam logo slogan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan di dalam kisah Maria selanjutnya kita tahu Maria tidak banyak bicara. Maria lebih banyak mencari dan memendam dalam hati. Kebiasaannya memendam setiap peristiwa di dalam hati tentu bukan karena sakit hati, tetapi justru ia mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa yang ia alami dan meneruskan apa yang dikehendaki Tuhan itu di dalam dirinya. Inilah figur Maria. Inilah teladan gereja seutuhnya, yakni mendasarkan hidup pada kehendak Tuhan, tetapi tidak hanya berhenti pada wacana dan perkataan serta ungkapan iman, tetapi juga jatuh terrealisasi dalam tindakan wujud iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari kita yang berlindung kepada Maria yang berjuang, kepada Maria yang menjadi teladan, sudahkah kita juga memiliki model hidup Maria di dalam kehidupan? Sudahkah kita membuka hati selalu mencari sabda Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga melakukannya di dalam setiap perbuatan kita? Paus Fransiskus dalam salah satu surat ensikliknya yang bertajuk Gaudete et Exsultate mengatakan bahwa manusia bisa menjadi kudus seperti Maria justru ketika ia menjadi dirinya sendiri. Ia mengatakan seperti halnya Teresia anak-anak Yesus menjadi kudus karena melakukan tugas-tugas kecil setiap hari dalam hidupnya. Ia juga menuliskan Filipus Neri, santo yang suka bercanda itu, menjadi kudus juga karena melakukan hal-hal kecil yang baik di dalam kehidupan hariannya. Maka kita, entah sebagai romo, bruder, suster, frater, guru dan karyawan, sudahkah kita juga memiliki hati seperti Maria yang mencari dan melaksanakan melalui hal-hal kecil yang kita hadapi setiap hari, entah sebagai pengajar, yakni guru, entah sebagai karyawan, entah sebagai bruder, suster dan frater. Hal ini menjadi pertanyaan yang terus bergulir dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita juga mengalami yang dialami Maria, dipersatukan dengan Allah di surga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.